Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Terima kasih. Chen Ping menyaksikan pria itu berjuang mati-matian tanpa ada perubahan ekspresi di wajahnya. Pada akhirnya, para pelayan keluarga Yong dibakar menjadi abu oleh api, dan bahkan jiwa mereka menghilang. Saat ini, Chen Ping, membunuh orang tidak lagi memiliki beban di hatinya. Salah, tidak ada yang baik dan yang jahat. Hanya ada kematian bagi mereka yang menghalangi jalanku. Chen Ping melirik kerumunan yang masih gemetar karena banyak roh jahat, lalu perlahan berjalan menuju kegelapan. Jurang maut. Chen Ping berdiri di pintu masuk gua dan melihat, dan menemukan bahwa kabut hitam bergulung di dalam, dan sekelompok udara jahat yin yang kuat bersirkulasi, membentuk serangkaian angin puyuh dan terus menyembur keluar. Selain itu, udara di sekitarnya juga sangat dingin, dan gua itu seperti gua es. Roh-roh jahat masih menyembur keluar, dan angin puyuh yang dihasilkan membuat ruang di sekitarnya bergejolak. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dia tidak mengetahuinya, melompat apa yang akan Anda temui setelah turun. Tapi dia tahu bahwa seringkali peluang selalu disertai dengan bahaya. Jika dia tidak melompat ke bawah, mungkin aman, tapi dia tidak memiliki cara untuk mengetahui tubuh tersegel yang sebenarnya. Apa itu? Tidak ada cara untuk bertemu dengan roh jahat yang lebih kuat, sehingga Zhongli dapat pulih. Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Ping mengertakkan gigi dan langsung melompat ke jurang maut. Chen Ping dikelilingi oleh energi yang dalam, dan jatuh dengan cepat. Sejumlah besar roh jahat terus mengalir ke atas, dan roh jahat bertabrakan dengan Chen Ping. Membuat kata-kata berantakan. Roh-roh jahat ini tidak menyangka seseorang akan terjun langsung. Bukankah ini mendekati kematian? Tapi Chen Ping dilindungi oleh energi spiritual di sekujur tubuhnya, dan dia juga mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Roh-roh jahat ini tidak bisa melakukannya, dia bahaya sama sekali. Suara-suara aneh mulai keluar dari gua, dan roh-roh jahat di luar mendengar suara itu, berhenti berkelahi satu persatu, dan segera kembali ke gua. Hilangnya roh jahat secara tiba-tiba menyebabkan semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang melihat Chen Ping melompat ke dalam lubang. Jilianzan memimpin orang-orang untuk terus memilih senjata berharga dan berbagai barang. Dapat ditukar dengan uang. Mer, Chen, Li Yun berteriak keras, dia tidak memperhatikan sekarang, tapi sekarang Chen Ping pergi. Zhou Tai itu juga sedang mencari Chen Ping saat ini. Barusan dia mengirim seseorang untuk mengambil keuntungan dari kekacauan untuk membunuh Chen Ping. Tapi sekarang, orang-orangnya sudah pergi, begitu pula Chen Ping. Tuan, mungkinkah dua orang mati bersama? Seorang anggota keluarga Zhou berkata. Mungkin saja, anak itu melompati tembok dengan tergesa-gesa dan meledakkan dirinya sendiri. Zhou Tai mengangguk. Lagi pula, tidak ada jejak Chen Ping sekarang, dan tidak ada berita tentang bangsanya sendiri, jadi kemungkinan mati bersama. Seks yang hebat, dan pada saat ini, sekelompok orang lain bergegas mendekat, Ye Fengqing dan yang lainnya, di antara mereka adalah penatua hantu Gunung Iblis. Melihat senjata usang yang tersebar di mana-mana, Ye Fengqing mengerutkan kening dan berkata, apakah sesuatu terjadi di sini sekarang? Berkelahi. Apa yang terjadi? Tuan Ye Duo, baru saja ada roh jahat yang muncul di sini. Senjata tua di tanah ini adalah senjata kelahiran roh jahat yang telah dimusnahkan. Zhou Tai bergegas dan berkata dengan nada menyanjung. Meskipun keluarga Zhou memiliki kekuatan, tetapi dibandingkan dengan Seal of Demons, itu jauh di belakang. Roh jahat. Ye Xiuqing terkejut, mungkinkah kamu telah memusnahkan semua roh jahat? Benar, mereka semua lari ke dalam lubang. Zhou Tai menunjuk ke jurang maut, lalu menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Saya mengatakannya lagi, hal-hal yang bisa disegel di sini pasti bagus, tapi saya tidak tahu apa yang disegel di sini. Ye Fengqing melihat ke jurang maut dengan kepalanya,
merasakan aura menakutkan yang terpancar dari Lixi, Ye Fengqing sangat penasaran, tapi dia tidak berani masuk dengan gegabah. Di mana Tuan Chen? Li Yun, yang sudah tua dari hantu Gunung Iblis, bertanya di depannya. Itu masih ada sekarang, tetapi ketika kita mengikuti roh jahat, itu menghilang. Kata Ji Yun, hilang. Hantu Gunung Iblis mengerutkan kening, dan kemudian aura yang sangat istimewa terpancar dari tubuhnya. Bersamaan dengan hembusan nafas, mata Mosan Guilau menatap jurang maut. Hantu tua, apakah Tuan Chen jatuh di sana? Ji Yun bertanya dengan gugup. Mungkin tidak jatuh, tapi dia melompat sendiri. Dia pasti merasakan bahwa pasti ada sesuatu yang baik di gua ini. Setelah selesai berbicara, hantu Gunung Iblis itu melompat dan melompat turun. Terlepas dari apakah Chen Ping adalah murid Feng Mo atau bukan, tidak mungkin bagi penatua hantu Gunung Iblis untuk menyaksikan Chen Ping mengambil risiko sendirian. Pergi, putra. Melihat ini, Ji Lianzan tidak repot-repot mengambil senjata yang rusak itu, dan mengejarnya. Zhou Tai, Ye Fengqing dan yang lainnya memandang penatua hantu Gunung Iblis, Li Yun dan yang lainnya melompat ke dalamnya satu demi satu. Semua orang tercengang. Tuan Ye Tuo, apakah orang-orang ini sekarat? Zhou Tai bertanya dengan bingung. Untuk mengetahui apa yang ada di jurang maut ini, tidak ada yang tahu. Lagi pula, roh-roh jahat itu keluar darinya, dan mereka semua kembali. Jika Anda melompat, Anda pasti akan diserang oleh roh-roh jahat itu. Bukannya mereka tidak menginginkan hidup mereka, tetapi pasti ada harta karun di gua ini yang layak diambil risikonya untuk mereka. Setelah Ye Fengqing selesai berbicara, dia juga melompat turun. Banyak biksu di sekitar melihat ini, mata mereka penuh keserakahan, dan akhirnya mereka semua jatuh. Melompat, mereka datang ke Mohai hanya untuk berburu harta karun, berharap menemukan peluang. Sekarang ada kesempatan, bagaimana Anda bisa menyerah demi bahaya? Karena banyak biksu terus melompat turun, Zhou Tai tidak dapat menahannya lagi, dan kemudian melompat juga. Ada sangat sedikit kultivator es yang tersisa di tanah. Orang-orang ini belum mampu mengatasi rasa takut mereka dan melompat ke tempat ini. Di dalam jurang maut, tetapi pada saat ini, Chen Ping, yang melompat ke sungai, hanya bisa merasakan angin bersiul di telinganya, dan roh jahat terus menyerangnya, tetapi mereka tidak dapat menyakiti Chen Ping sama sekali. Chen Ping sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia turun, bagaimanapun, selalu ada kegelapan di depannya, kecuali untuk panah yang terus-menerus melesat. Dia tidak bisa melihat apa-apa, dan dia tidak tahu seberapa besar lubang itu. Chen Ping menghela nafas lega, ingin melayang di udara, memeriksa situasinya, lalu jatuh. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi. Tetapi ketika Chen Ping ingin menghentikan sosoknya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengontrol ruang di sekitarnya, tubuhnya tidak mendengarkan sama sekali, dan dia jatuh tanpa sadar. Chen Ping terkejut, dan buru-buru mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk memadat di kakinya, mencoba melayang, tetapi tidak berhasil sama sekali. Menggunakan lapangan terlarang, Chen Ping berkeringat dingin di dahinya. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk terbang di atas laut di sini, dan ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang menahannya, tetapi pulau kecil itu tidak terikat oleh kekuatan ini. Tapi saya tidak menyangka setelah melompat ke lubang ini, saya tidak bisa terbang lagi. Ada juga kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di dalam gua, yang membatasi Chen Ping dan mencegahnya terbang. Chen Ping menatap bagian bawah dengan cermat, tubuhnya jatuh dengan cepat, dan dia panik. Jika dia tahu ada batasan di dalam, kata Chen Ping tidak ada yang akan berjalan dengan sembrono. Chen Ping dengan putus asa memancarkan kesadarannya, ingin memeriksa situasi di sekitarnya, dan menemukan bahwa bahkan kesadarannya dilarang. Di penjara, sekarang Chen Ping seperti burung tanpa sayap, membiarkan tubuhnya jatuh bebas. Apa yang dapat dilakukan Chen Ping saat ini adalah dengan mati-matian meningkatkan perisai di sekitar tubuhnya,
serta rambut emas yang tidak bisa dipatahkan. Ayunkan sekencang-kencangnya, sayang sekali jika jatuh dan mati. Dengan cara ini, Chen Ping jatuh untuk waktu yang lama, tetapi itu masih belum berakhir, yang membuat wajah Chen Ping penuh keheranan. Dia tidak mengerti seberapa dalam lubang itu. Tiba-tiba, kaki Chen Ping melembut, lalu dia jatuh ke air, dan ombak besar bergolak. Chen Ping mengeluarkan kepalanya dari air, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan menemukan bahwa bagian atas kepalanya benar-benar hitam, tanpa cahaya sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa melihat pintu masuk gua. Namun, di atas permukaan air, ada cahaya redup. Dengan bantuan cahaya, Chen Ping menemukan bahwa air tempat dia berada bukanlah hitam, melainkan semacam merah muda, dan lingkaran air masih bersinar. Tengah, Chen Ping sedikit bingung. Lagi pula, pulau kecil ini berada di atas lautan bintang. Jika jatuh dari lubang itu, ia bisa melewati pulau kecil itu dan langsung jatuh ke lautan tinta. Tapi melihat warnanya sekarang, sepertinya tidak seperti berada di lautan tinta. Lagi pula warna air laut tinta itu hitam, dan ada bau yang tidak sedap. Tapi airnya berwarna merah muda dan terlihat sangat jernih, dan tubuh Chen Ping berendam di dalam air. Pori-pori pada tubuh terbuka secara alami, menyerap aura sebanyak mungkin, dan seluruh tubuh terasa hangat. Air di sini sepertinya memiliki kekuatan untuk membersihkan jiwa, yang membuat orang kaget. Sungguh aneh ada aura yang begitu kuat di air ini. Apa ini? Fang, mata Chen Ping penuh kejutan, itu bukan air, itu cairan spiritual. Tetapi bahkan jika nyaman untuk berendam di sini, Chen Ping masih berenang menuju pantai, dan setelah mendarat, Chen Ping melihat bahwa tanah itu penuh dengan batu sebesar kepalan tangan. Itu terlihat seperti beting, tapi dia jelas melompat ke dalam lubang dari sebuah pulau. Bagaimana dia bisa jatuh ke dalamnya? Di tempat yang dangkal, mungkinkah ini bagian dalam pulau, dan seluruh pulau berlubang? Chen Ping melihat sekeliling, dan tidak ada tanda-tanda roh jahat. Sepertinya setelah Chen Ping jatuh ke ketinggian tertentu, roh jahat itu tidak pernah muncul lagi dan menyerang Chen Ping. Saat itu, Chen Ping hanya berpikir untuk tidak jatuh ke kematiannya, dan dia tidak peduli. Chen Ping mencoba menyebarkan kenalan, tetapi masih tidak bisa mengetahuinya, seluruh tempat sepertinya tertutup. Tabu, Chen Ping hanya bisa berjalan maju selangkah demi selangkah di atas batu besar, berharap menemukan sesuatu. Tapi saat dia berjalan, Chen Ping selalu merasa ada yang tidak beres di bawah kakinya, jadi dia membungkuk dan mengambil batu untuk melihatnya. Lirikan, setelah melihat ini, dia tertegun. Batu apa ini? Jelas kerangka. Karena sudah lama menjadi batu. Melihat kerangka yang telah berubah menjadi batu di seluruh lantai, Chen Ping merasa kulit kepalanya mati rasa ada begitu banyak kerangka, berapa banyak orang yang meninggal. Berpikir bahwa tempat ini dulunya adalah medan perang kuno, tampaknya tidak satu pun dari orang mati ini adalah orang biasa. Ketika Chen Ping terus bergerak maju, banyak kerangka sudah dapat dibedakan bentuknya, membuktikan bahwa selama bertahun-tahun tidak ada yang pernah mengganggu tempat ini. Kerangka berselang-seling, tidak peduli apakah mereka abadi atau pembudidaya iblis, semuanya telah berubah menjadi tulang mati saat ini. Ada beberapa kerangka binatang di antara mereka, dan kerangka binatang ini harus menjadi tunggangan. Apakah mereka abadi atau pembudidaya setan, mereka semua memiliki tunggangan sendiri pada saat itu. Chen Ping tidak bisa menahan nafas, dia tidak mengerti bagaimana perang antara dewa dan setan disebabkan, dan itu menyebabkan bencana besar. Setan hampir menghilang, dan kelompok lain juga menderita kerugian besar. Mengapa ini perlu? Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir liar, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya tegang, seolah-olah semacam nafas memanggilnya dengan kuat. Perasaan ini membuat jantung Chen Ping berdebar, seperti bertemu dengan gadis yang disukainya. Chen Ping sedikit mengernyit, dan mulai bergerak maju sedikit demi sedikit menuju perasaannya sendiri. Chen Ping tidak tahu seberapa besar tempat ini, dan kesadarannya tidak bisa menyebar, dan dia tidak bisa mendeteksinya,
dan sekitarnya cahaya juga sangat gelap, sulit bagi Chen Ping untuk melihat jauh. Tapi saat Chen Ping terus berjalan untuk jarak tertentu, dia langsung terpana dengan pemandangan di depannya.